Untuk Anda pendengar yang juga menyimak siaran kita di pagi hari ini bisa bergabung juga melalui line telepon di 0751812878 atau Anda bisa mengirimkan pesan di 0811 6666 melalui WhatsApp kita ya di Pro 1 RRI Padang. Terkait topik kita di pagi hari ini yaitu menyambut tahun baru 2024, pendekatan ilmu hisab. Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu penelponnya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Bang Boy di Kritanam. Oh ya. Bang Boy di Kritanam. Silakan Bang Boy, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Boy. Jadi Bang Boy selalu dengar nih, tadi kan gini Ustaz ya. Iya. Sehari semalam itu 23 jam 56 menit. Kurang 4 menit ya. Iya. Jadi bagaimana cara mengatur detiknya tuh Ustaz dalam 1 jam itu? ini mengatur detiknya, apakah ini dari teknologi manusia lagi itu? Iya. Mengatur detik jam itu ya. Ya dibagi 24, iya artinya 56 menit nih. Ya secara matematik ya susah juga nih baginya ya. Ini pertanyaan saya lagi Ustaz ya. Iya. Jadi bumi ini berputar selama 24 jam ya. Singkat artinya berputar bumi ya, artinya bumi ini berputar seperti roda ya kan. Iya. Nah ini 24 jam ini kalau dikira ada juga orang mengatakan lingkaran bumi ini ada 40.000 kilometer. Kira-kira kecepatan lingkaran bumi, putaran bumi ini berapa ribu kilo 1 jam ini? Apakah 2.000 kilo? Terima kasih Ustaz. Nah, cuma itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena Bang Boy ini kan mencermati, kalau pertanyaan sebelumnya itu bagus pula ya. Oh, tanggal 29 Februari demikian. Nah, tadi kan kita ulang lagi supaya orang memperhatikan tanggal 29 itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja untuk meningkatkan syukur kita pada Allah bahwa perhitungannya itu jelas. Nah sekarang mantap lagi pertanyaan bumi ini kan ya sangat besar. Lalu misalnya ya kita di Padang ini, saya memang Bang Boy belum lagi lakukan hitungan itu dan juga sepertinya dari bacaan-bacaan belum sedetil itu, tapi ini bagus. Hanya saja untuk membayangkan begini, sebenarnya kita di permukaan bumi ini 1 detik sudah melaju hampir setengah kilo. Kita sebenarnya sudah melaju hampir setengah kilo. Itu luar biasa kecepatannya. Belum ada kendaraan ya, kendaraan bermotor atau pesawat pun tidak. Jadi sebenarnya kita di bumi ini 1 detik itu sudah melaju hampir setengah kilo. Angkanya saya lupa ya, mendekati 500. Kalau 1 kilo itu kan 1000 meter ya, 1000 meter, 500, bukan saya lupa nih, 500 kilo, 500 kilo, nanti bisa apalah. Jadi begini, 1 detik kita sudah melaju sangat jauh, tapi Allah takdirkan kita ini bumi Allah hamparkan. Itu bisa disimak surat Al-Baqarah ayat 22 bahwa Allah jadikan bumi ini hamparan, sebagai hamparan bagi kita, sehingga kita bisa mau berolahraga, bersujud, ruku sujud ya, berdoa, bahkan pengantin baru duduk di pelaminan itu bisa dengan nyaman di bumi. Sekiranya terasalah lajunya bumi itu ya tentu seperti kita terpontang-panting gitu. Jadi nanti saya coba cermati dan pelajari pula bahwa berapa dalam 1 jam itu kita melaju ya. Tapi yang jelas begini mungkin gambarannya. Pada waktu yang bersamaan kita mengikuti lajunya matahari. Karena matahari itu melaju dengan kecepatan lebih 12 mil sambil memboyong seluruh planet-planetnya, termasuk bumi ini. Jadi bumi ini kita sudah melaju 1 detik itu 12
mil lebih 1 detik. Itu ya gerakan pertama. Tidak terasa oleh kita. Yang kedua, gerakan bumi melaju mengelilingi matahari. Itu gerakan kedua. Gerakan ketiga, bumi berputar pula dengan kecepatan yang luar biasa. Begini bumi besar dalam waktu 23 jam 56 menit, dia sudah tuntas berputar gitu. Sampai begitu kira-kira. Tapi kita bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan enak. Begitulah apa Allah takdirkan. Mungkin seperti itu dulu Bang Boy. Pertanyaan Bang Boy menurut saya sangat cerdas sekali sehingga menggelitik saya untuk lebih mencermati lagi. Itu kan bagus ya, lebih detail. Kira-kira itu dulu. Terima kasih. Oke, tadi Bang Boy juga bertanya soal ini perhitungan detik ini dari teknologi manusia. Ini sebenarnya kalau bisa kita Ustadz ya jelaskan itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah juga ya Ustadz. Benar, ya. Dan kemudian manusia yang menerjemahkannya ke dalam ilmu fisika, ada detik, menit, dan jam. Ya, benar. Tapi artinya ternyata tidak 24 jam, kurang 4 menit. Tapi ya mungkin untuk membuat jam susah nanti 4 menit bagaimana. Sehingga mana tahu nanti ya abad-abad berikutnya pada anak cucu kita membuat lebih akurat lagi sehingga jamnya itu tidak 24 jam. Misalnya 1 jam itu ya dikurang sekian detik misalnya ya akan beralih nanti tidak tahulah kita. Atau ini dibiarkan saja berlalu, biarlah hitungannya 24 jam, sebenarnya kurang 4 menit tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kita ya dalam penetapan-penetapan. Hanya saja bisa kita rasakan jadwal salat tidak selalu sama setiap hari. Walaupun bedanya sedikit-sedikit. Itu salah satu pengaruh yang cukup cepat rasanya ya Ustadz ya. Iya. Selain itu juga mungkin kekurangan-kekurangan ini nanti di tahun kabisat jadi dilengkapi lagi. Jadi setiap benar itu ya. 4 tahun jadi kayak di refresh ulang lagi mulai dari awal lagi gitu ya. Nah, itulah kemampuan manusia. Coba ini terjadi, Allah kan menghendaki hambanya selalu berpikir. Termasuk jadwal salat itu. Mengapa jadwal salat zuhur tidak pukul 12.30 saja setiap hari? Tapi ternyata ada jadwal salat zuhur itu pukul 12.05, terus sampai 6 bulan berikutnya pukul 12.35. Jadi selalu bergeser. Ustadz, ini kita masih punya waktu dan kita terima lagi penelpon berikutnya. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Mungkin ada di WhatsApp. Iya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Baik, Ajo. Ya. Iya, silakan Ajo dengan pertanyaannya Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Uniang. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Apa, Gus? Iya, silakan Ajo. Iya. Ya, feedback itu gue matikan dulu. Ya. Baik, silakan mungkin menghubungi kembali bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini ya, Pak Ustadz ya. Dan kita di pagi hari ini pendengar berbicara mengenai topik untuk menyambut tahun baru 2024 dengan pendekatan ilmu hisab. Nah ini yang juga menarik untuk diperbincangkan dan kembali kita terima penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. Feedback suaranya B. Iya, baik Ajo. Silakan Ajo. Saya kedengaran? Dengar jelas, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi khalaqas samsa wal qamara nuran qaddaram manarila lita'lamun adada sinina al-isab. Jadi sini kan ditegaskan oleh Allah, dialah yang menciptakan malam dan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang mendapatkan tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun.
dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menyerahkan tanda-tanda kebesarannya kepada orang yang bertakwa atau yang mengetahui. Jadi ini kan sudah jelas Pak De. Iya. Jadi kan banyak juga orang nggak paham dengan tentang ini. Jadi bagaimana kita menyatukan umat ini dalam berhari raya yang hari besar Islam lah, suatu waktu salat. Ini kan masalah banyak yang tidak sama. Di tahun ini dapat kita amanah global tu bisa untuk menyatukan kita semua. Minta pencerahannya Pak De. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksud Ajo adalah tadi kan kita dalam pengantar dalam perjalanan yang berabad-abad dengan izin Allah, kegigihan para ilmuwan dulu dengan segala perhitungan, kalender Syamsiah sudah menyatukan kita dalam urusan politik, kebangsaan, pendidikan, misalnya libur nasional tanggal berapa, tahun ajaran baru tanggal berapa, itu bisa dengan penanggalan Syamsiah atau Masehi. Nah, untuk berpuasa berhari raya sebenarnya juga itu, karena juga hajat orang banyak untuk memenuhi sebagai syarat hamba Allah yang baik. Ada jadwal puasanya, salat berhari raya, hitungan zakat dan lain-lain. Itu dengan penanggalan Hijriah. Nah, kalau misalnya belakangan ini untuk berpuasa selalu saja ada berbeda. Beridul Fitri berbeda, bahkan dalam satu provinsi, satu kecamatan ada berbeda. Nah, pada bulannya satu, buminya satu. Mengapa matahari yang satu bisa menyatukan penanggalan Syamsiah atau Masehi? Tentu juga penanggalan Hijriah bisa disatukan dengan bumi mengelilingi matahari rata-rata 29,5 hari dalam sebulannya. Sehingga penanggal itu 29.30, 29.30. Nah, ini alhamdulillah kerja yang sudah bertahun-tahun. Kalau di Muhammadiyah itu sudah dimulai 100 tahun yang lalu, dicerna, diteliti dan seterusnya, sampai puncaknya sudah yakin kalau diangkakan 99, sekian persen yakin dengan penanggalan Hijriah global ini. Jadi insya Allah bulan Februari 2024 ada peluncuran kalender Hijriah global tunggal. Satu tanggal, satu Muharram misalnya, satu hari untuk seluruh dunia. Begitu juga satu Ramadan, satu hari untuk seluruh dunia. Idul Fitri, satu tanggal, satu hari untuk seluruh dunia. Karena bulannya kan tidak pernah dua. Dan Allah memang tidak pernah takdirkan satu Ramadan itu 2 kali. Tapi di Indonesia bisa 4 kali satu Ramadan. Ada yang kemarin, ada hari ini, ada esok. Bahkan ada esoknya lagi. Begitu juga Idul Fitri. Tapi itu biarlah peradaban ini kita maklumi dan harus kita tingkatkan. Jadi istilah Islam berkemajuan itu sebenarnya suatu fitrah, bagaimana mensyukuri apa yang Allah jadikan matahari dan bumi. Di bumi ini kita pedomani, begitu juga keberadaan bulan untuk menyatukan kita. Terus bicara dengan matahari dan bulan, itu memang harus kita ilmui, karena dalam salah satu hadis, inna khiyara ibadillahil ladzina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepada Allah. Jadi jadwal-jadwal ibadah itu dengan ada bulan, dengan ada matahari teratur. Begitu matahari terbenam, zikirnya apa? Ya, ingat salat maghrib masuk dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyambut tahun 2024 dengan lebih baik dan tentunya ibadahnya juga semakin meningkat. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi untuk hari ini dan tetap bersama kami di Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.